Puji Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Sejenak pada hari ini. Renungan Sejenak pada hari ini saya ambil dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyi firman Allah. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang anak laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dengan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Judul renungan sejenak pada hari ini adalah hidup di bumi yang sudah rusak. Ketika moral manusia menjadi rusak oleh karena dosa, maka hal tersebut menyebabkan kecenderungan manusia melakukan apa yang jahat serta penuh dengan kekerasan, mengakibatkan suasana bumi menjadi rusak, sehingga Allah hendak membinasakan manusia dari muka bumi melalui air bah. Namun sebelum air bah memusnahkan manusia dari muka bumi pada waktu itu, Allah menyelamatkan Nuh terlebih dahulu melalui bahtera. Apa yang terjadi pada zaman Nuh, demikian juga akan terjadi pada akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Kemudian di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 28 sampai 30. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Jadi peristiwa sebelum kedatangan Yesus kedua kali, suasana atau situasi kejahatan manusia sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, pada zaman Lot. Jadi sebelum Allah membinasakan manusia dari muka bumi dengan berbagai malapetaka dan bencana alam, Allah akan menyelamatkan umatnya atau orang-orang percaya terlebih dahulu. Sama seperti Allah menyelamatkan Nuh terlebih dahulu dan menyelamatkan Lot
sebelum Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Allah melalui bencana alam. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kita agar waspadalah dan berjaga-jagalah, dan jangan kompromi dengan dosa, supaya tidak dibinasakan oleh Allah sama seperti Allah membinasakan orang-orang fasik yang menolak Yesus, yang menolak percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mereka yang tidak mau bertobat dari dosa-dosa mereka. Jangan kompromi dengan dosa. Tetaplah setia mengikut Tuhan Yesus, tetaplah setia melayani Tuhan Yesus, dan jaga kekudusan. Demikian renungan sejenak pada hari ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.